Shalom semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Puji Tuhan ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Saya selalu berharap saudara dimanapun berada selalu baik-baik, sehat-sehat, dan semangat selalu. Amin. Saudara, pada pagi hari ini tema firman Tuhan saya beri judul Pentingnya Memiliki Iman yang Kokoh. Saudara, mengapa begitu penting untuk kita memiliki iman yang kokoh? Ada dua alasan. Yang pertama, karena kehidupan orang Kristen adalah sebuah perjalanan iman. Dan iman mendatangkan mujizat, mengundang kuasa Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ayat yang terkenal bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab juga menjelaskan Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Juga Roma 14 ayat 23, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, Roma 1 ayat 17 berkata orang benar akan hidup oleh iman. Itu sebabnya saudara, kita harus membangun iman kita, memiliki iman yang kokoh. Dari hari ke hari kita harus selalu memulai perenungan hidup kita dengan memulai dengan firman Tuhan. Sebab Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11, Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh Alkitab yang menjalani hidup dengan iman. Mereka telah membuat mampu untuk bertahan di segala jenis situasi. Karena iman mereka akhirnya mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara, iman artinya mengaminkan firman. Iman berarti percaya yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi secara sederhana iman itu berarti percaya meskipun belum melihat. Yohanes 20 ayat 29, Yesus berkata, karena engkau melihat, ya kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi iman secara sederhana berarti percaya meskipun belum melihat. Dan iman juga adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Seperti Abraham taat ketika disuruh keluar dari negeri Ur Kasdim, dia pergi walaupun tidak tahu mau di mana, mau dibawa kemana dia. Tapi karena imannya, Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Juga Nuh, dia taat melakukan apapun yang Tuhan perintahkan meskipun dia belum melihat air bah. Tapi ketika dia taat melakukan dan benar-benar air bah itu datang, menenggelamkan bumi, hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Saudara, iman tanpa ketaatan tidak ada gunanya. Sebab Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, saya ingat kisah dari Wilma Rudolph, atlet wanita Amerika Serikat, pemenang Olimpiade, dilahirkan dalam keadaan bermasalah dalam kesehatannya. Kedua kakinya pincang. Dia berkata pada ibunya, apakah saya akan bisa berlari seperti anak-anak lain? Ibunya menjawab dengan iman, dengan sungguh-sungguh, sayangku, kamu harus percaya kepada Tuhan dan jangan pernah berhenti berharap. Kalau kamu percaya, Tuhan akan membuatnya terjadi. Dan sejak saat itu Wilma percaya, dan sejak itu juga dia bersusah payah berjalan. Ya, pada usia 12 ia bisa berjalan tanpa memerlukan penyangga kaki. Bahkan tahun 1960 dia berhasil mendapatkan 3 medali emas untuk cabang olahraga lari di Olimpiade. Saudara, Wilma beriman dan ia berjalan dalam iman. Ia sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, mempercayai Tuhan. Wilma akhirnya mengikuti apa yang Tuhan katakan dan dia sungguh-sungguh mengalaminya. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, alasan yang kedua, mengapa kita penting untuk memiliki iman yang kokoh? Karena Tuhan ingin kita waspada. Sebab kalau iman kita kuat, kokoh, maka kita tidak akan mudah disesatkan oleh pengajaran dari orang-orang yang berusaha menyesatkan kita dari kebenaran firman dan dari Injil Kristus. Dan Yesus sendiri mengingatkan saudara dan saya, setiap kita untuk waspada. Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 4a,
Dia berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, kita harus sadar bahwa kita sedang hidup di akhir zaman, di mana roh penyesatan sedang berusaha keras mempengaruhi kita untuk percaya melalui ajaran-ajaran sesat. Firman Tuhan sudah mengingatkan dari jauh hari bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua, iblis semakin gencar berusaha keras mempengaruhi orang-orang percaya melalui roh penyesatan, agar orang-orang percaya, agar kita yang beriman kepada Kristus keluar dari kebenaran, keluar dari jalur Tuhan, dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaannya. Saudara, kita tahu akhir-akhir ini ada banyak bermunculan ajaran palsu, ajaran sesat, selain aliran Mormon, Saksi Yehova, yang sekarang ini lagi viral, yaitu tentang Kristen progresif, yang dibungkus begitu rapi, tetapi semua ajaran itu berlawanan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan Injil Kristus. Rasul Paulus sangat khawatir, ya. Ia berkata dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dan kelicikannya. Saudara, sekarang ini banyak sekali firman Tuhan dipelintir, ya. Seperti ular berkata kepada Hawa, semua ini jangan dimakan, tapi yang ini boleh. Padahal Tuhan berkata semua buah-buahan boleh dimakan kecuali satu pohon ini. Nah, saudara, karena itu sebagai orang percaya kita harus ekstra waspada menanggapi semua yang terjadi saat-saat ini. Kita harus perlu hikmat dan kuasa Roh Kudus supaya kita sungguh-sungguh tetap berpegang pada kebenaran Injil Kristus. Nah, kalau tidak kita waspada, tentu kalau kita tidak memiliki fondasi dasar yang kokoh, tidak berakar kuat di dalam Yesus dan firman-Nya, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu, ajaran sesat. Ya, kita bisa digiring, dibawa keluar dari kebenaran firman Tuhan tanpa terasa, karena kita pikir, oh ini bagus, ya. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mendengar nasihat Tuhan Yesus sendiri supaya kita waspada. Bahkan Rasul Paulus menasihatkan lagi di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil Kristus yang kita dengar. Untuk itu kita harus berusaha hidup berfokus kepada Kristus agar kita memiliki iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa tetap setia, iman kita tetap kuat, kokoh dalam mengiring Yesus, dan kita tidak dapat disesatkan. Nah, Alkitab mengatakan dalam Kolose pasal 2, kita baca sama-sama, ya, sebagai ayat yang akan kita bahas. Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Paling sedikit ada 3 kebenaran. Saya singkat dengan 3B, ya Pak David. Yang harus kita lakukan agar kita memiliki iman yang kokoh, yang bertumbuh ke arah Kristus, yaitu B yang pertama, kita harus berakar dan dibangun di atas Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan agar kita berakar dan dibangun di dalam Kristus supaya akar iman kita menancap kuat. Di dalam Kristus ada berlimpah gizi rohani yang membuat kita sehat. Saudara, kalau kita lihat tokoh-tokoh iman, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berakar kuat dan terus-menerus mendapat pasokan makanan rohani dari Tuhan. Mereka selalu mengikuti apa yang Tuhan katakan. Musa, kalau Tuhan katakan demikian, dia langsung taat. Nuh, persis melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Karena itu saudara, kita harus selalu menjadikan Yesus satu-satunya dasar, fondasi, alasan kita hidup, dasar pelayanan kita, dasar kesaksian kita, bukan yang lain. Hanya Yesus Kristus harus menjadi dasar, alasan kita hidup, alasan kita melakukan apapun, alasan kita melayani Tuhan dan sesama. Jadi kita tidak boleh dan kita tidak dapat bersaksi dengan dan melayani di atas dasar yang salah. Bukan Yesus, ya, harus dasarnya Yesus. Sebab kalau kita melayani tanpa menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar, sebagai fondasi kita, maka pelayanan kita itu akan mentok dan berhenti di tengah jalan.
Mother Teresa mengatakan, semua pekerjaan dan pelayanan yang berasal dari Allah akan bertahan sampai selama-lamanya. Tetapi pekerjaan yang datang dari manusia akan bertahan hanya 2 tahun. Jadi saudara, kalau kita melayani apapun, kalau kita sungguh-sungguh memiliki fondasi yang benar, dasarnya Kristus berasal dari Tuhan, kita akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi rahasianya agar iman kita tetap kuat, tetap kokoh, ya, sehat, tetap hidup semangat dalam menghadapi situasi apapun, kita harus tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada alternatif lain. Ya, karena itu kita perlu baca firman, banyak doa, dan mentaati firman. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, setelah kita percaya Yesus, dibaptis, lahir baru, maka kita harus tinggal di dalam Yesus. Jangan di luar Yesus, di dalam Yesus, hidup di dalam firman Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. B, yang kedua, selain kita berakar dan dibangun di atas Kristus, kita juga harus bertambah teguh dalam iman. Saudara, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dalam hidup kekristenan, keteguhan iman sesuatu yang sangat penting. Kita harus memiliki keteguhan iman dalam hidup yang serba tidak menentu ini. Keteguhan iman ini harus selalu dipelihara, dipertahankan, bahkan diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar teguh, tetapi selalu bertambah teguh. Keteguhan harus selalu bertambah-tambah daya pelindungnya saat menghadapi tantangan hidup. Saudara, yang menarik, kata teguh yang dipakai oleh Rasul Paulus diambil dari bahasa yang biasanya dipakai dalam dunia militer. Berarti barisan tentara atau benteng yang tidak dapat diterobos. Berarti seorang yang beriman teguh bagaikan barisan atau benteng yang tidak dapat ditembus. Saudara, Tuhan ingin kita bertambah teguh dalam iman. Sebab dengan keteguhan iman, maka tindakan kita akan tetap memegang iman kita dengan erat. Kita tidak akan melepaskan iman kita apapun kondisi yang kita hadapi, yang kita alami. Saya ingat Polikarpus, seorang martir yang teguh mempertahankan imannya. Karena menganggap Yesus sangat berharga baginya. Sehingga ia rela mati demi Yesus, mempertahankan imannya. Polikarpus berkata waktu itu ketika ditawari untuk menyangkal Yesus, dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Akhirnya Polikarpus mati dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Saudara, ini juga saya kemarin dari Tasik baru pulang, makanya maaf tadi agak kesiangan. Kebetulan laptopnya juga bermasalah, jadi pinjam yang Pak Rubin. Nah, saya dengar dari saudara saya bahwa Muhammad Kece tetap mempertahankan imannya dan dia rela dipenjara demi imannya kepada Yesus. Saudara, milikilah iman yang teguh. Ya, bertambah teguhlah dalam iman, apapun kondisi kita, apapun masalah yang kita hadapi. Dan B, yang ketiga, yang terakhir, kita harus berlimpah dengan syukur. Saudara, kita memiliki banyak alasan untuk bersyukur, tetapi konteks syukur dalam ayat ini, Kolose 3 tadi, adalah karena ada Yesus di hidup kita, orang percaya. Jadi hendaklah hati kita selalu penuh melimpah dengan rasa syukur karena kita memiliki Yesus. Sebab ada banyak orang di dunia ini yang tidak mau percaya Yesus, bahkan menolak Yesus walaupun Yesus sudah menjamin keselamatan bagi manusia, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun bagi kita orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus adalah sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita bersyukur karena Yesus adalah anugerah yang termahal. Yesus adalah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Karena itu biarlah hati kita selalu melimpah dengan syukur. Karena kita memiliki Yesus yang sangat berharga, yang sangat mengasihi kita. Mungkin kita nggak punya uang banyak, kita nggak punya rumah yang bagus, kita nggak punya mobil, bahkan kita nggak punya apa-apa, tapi kita memiliki Yesus. Kita memiliki segala-galanya. Karena Yesus adalah anugerah yang terindah, harta yang paling berharga dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan pernah kita menggeser
Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah biarkan telinga kita untuk mendengar ajaran yang mempertanyakan iman kita akan Yesus. Biar kita memiliki moto sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah, saudara, sehingga ketika kita tidak teguh beriman, kita ragu-ragu, kita akan berhenti melayani Tuhan. Kita tidak akan lagi setia melayani Tuhan karena mungkin karena ada masalah, kalau kita dikecewakan, ada doa-doa yang belum dijawab atau hal-hal lain. Ketika kita sungguh-sungguh beriman teguh kepada Yesus, apapun yang terjadi kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kita akan tetap setia mengiring Yesus, melayani Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan ingin kita tetap teguh beriman kepadanya. Tetap setia sampai akhir. Karena itu saudara, mari saudara dan saya, kita minta kuasa Roh Kudus agar kita lebih mengasihi Yesus. Hidup berpegang teguh, bertambah teguh di dalam iman, melekat kepada Yesus, berakar dan terus bertumbuh secara rohani dalam pengenalan yang benar akan Yesus dan beribadah kepadanya dengan setia. Maka sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir, Tuhan berjanji dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b, kalau kita setia sampai akhir, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, dan biarlah kita semua sungguh-sungguh memiliki iman yang kokoh, berakar, bertumbuh, dibangun dalam Kristus, senantiasa bertambah teguh dalam iman dan bersyukur. Kalau selama ini suka ngomel-ngomel, mungkin ada sesuatu yang kurang, tapi hari ini kita mau berlimpah dengan syukur karena kita memiliki Yesus, memiliki segala-galanya. Karena Yesus adalah anugerah terindah dan Dia sangat mengasihi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya serahkan kepada Andin atau Pak David. Silakan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.